così, ogni Signore. Ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api dan air semuanya. Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi. Luar biasa. Kelas berapa Kak Indi? 9C, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sama-sama ya. Memberi makanan setiap hari, menumbuhkan bunga yang besar. Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa sekarang itu bumi ini sedang sekarat dan saudari alam menangis pilu karena krisis lingkungan hidup. Dunia tempat kita hidup sedang menuju keruntuhan dan mungkin mendekati titik puncaknya. Maka semua itu kita harus bertindak segera, cepat dan tepat. Agar kita anak-anak mengenal apa itu ekologi integral, masalah-masalah terkait dengan lingkungan hidup, dan apa yang kita lakukan untuk merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Maka pada tahun ekologi integral ini kita akan ada KTKC yang berjudul tentang ekologi integral. Kita mau melihat hubungan harmonis dengan alam, sesama dan ciptaan alam dan lingkungan. Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Moto dari pastoral dari Uskupan Ruteng apa motonya dari Uskupan Ruteng? Ada yang videonya Kak? Harmonis, pedagogis dan sejahtera. Tepuk tangan. Apa tadi? Contohnya itu HPS, harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Di sini ada sebuah cerita tentang taman kehidupan. Nanti saya minta adik-adik untuk perankan cerita ini, yaitu tentang taman kehidupan. Oke, nanti siapa yang mau jadi pelakon dalam cerita ini? Jangan. Taman kehidupan di sebuah taman hiduplah berbagai makhluk cipta. Yang Aku muncul di pagi hari dan memberikan kehangatan kepada seluruh makhluk hidup. Aku juga menerangi dunia agar manusia bisa bekerja, hewan-hewan mencari makan, dan tanaman bertumbuh dan berkembang biak. Ayo tebak, siapakah aku? Aku matahari. Biasanya aku tumbuh di hutan. Tubuhku tinggi dan daunku lebat berwarna hijau. Burung-burung suka bersarang di dahanku. Akarku bisa menyerap air hujan dan kemudian bisa memunculkan mata air. Siapakah aku?
Hai, saya melindungi manusia dari teriknya matahari. Saya juga menjadi bakal turunnya hujan yang menyirami bumi. Ayo, siapakah aku? Hai semuanya, tanpa aku, makhluk hidup akan kehausan dan bisa mati. Aku juga menumbuhkan dan menghidupkan tanam-tanaman. Siapakah aku? Namaku Noni. Aku anak sekami dari paroki Darmado. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mau menasihatimu. Lihatlah, gara-gara engkau menebang pohon tadi, semua makhluk lain menderita, burung akan kehilangan tempat untuk bersarang. Ikan akan mati karena kehabisan air di sungai. Tanah tidak lagi subur untuk menumbuhkan tanaman yang bisa kau pegang. Kalau matahari tidak bersinar, dunia menjadi gelap. Dan kalau semua makhluk hidup mati, tidak tersedia lagi sumber makanan dan engkau akan kelaparan. Apa? Kelaparan? Saya tidak mau kelaparan. Lalu, apa yang harus aku buat? Tidak boleh lagi merusak lingkungan seperti menebang pohon, dan ini saya bawa bibit pohon untuk kita tanam sebagai ganti pohon yang telah engkau tebang. Terima kasih Noni. Engkau telah menyadarkan aku untuk menjaga lingkungan. Mari kita pergi menanam kembali pohon. Yang tahu katakan, sebutkan tokoh-tokoh makhluk hidup dan benda lainnya yang ada dalam kisah tadi. Matahari, Satu, belum. awan, Belum. Angkat tangan lo. Nama siapa? Arif, Ariel. awan, Ariel. pohon, burung, air, ikan, Kurang. Masih 5 yang tersebut. kobus, Nuni, Apa lagi? matahari. Nah. Kemudian, apa fungsi dari makhluk hidup dan benda yang ada dalam cerita tadi? Tadi kan ada air. Air fungsinya apa? Kayak cukup ya. Kamu jalan di atas sekolah. Mandi, Mempunyai tanaman di rumah. siram, Pernah ikan? Pernah. Ya toh, sebut ikan fungsinya apa, gunanya apa dari itu. Saya mengajak adik-adik untuk membaca bersama-sama. Mungkin ada yang bawa kitab suci? Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gelita seperti samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan hendaklah burung terbang di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan.
Bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengar? Rasa senang. Yang lain? Terharu. Kagum. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang diciptakan oleh Tuhan? Manusia. Acungkan tangan. Hewan. Tumbuhan. Apa yang terjadi jika tidak menciptakannya matahari? Gelap. Kalian tahu gampang ya? Iya. Jika tidak ada tumbuhan atau pepohonan apa? Tidak bisa hidup. Apa yang tidak bisa hidup jika tidak ada tumbuhan? Apa yang tidak dalam kitab Kejadian tadi yang diciptakan oleh Tuhan itu pada hari pertama yaitu terang. Pada hari kedua cakrawala atau langit. Pada hari ketiga tumbuhan dan pepohonan. Pada hari keempat bulan, bintang dan matahari. Pada hari ke-5 burung dan binatang di air. Binatang di air tadi apa? Ikan. Terus penciptaan terakhir yang keenam ini penciptaan yang diciptakan Tuhan apa? Manusia. Yang berikut, apa yang terjadi kalau salah satu benda yang diciptakan Tuhan itu rusak atau mati? Misalnya matahari, bulan, dan bintang itu rusak. Apa yang akan terjadi? Lagi. Jadi jika matahari, bulan, dan bintang itu rusak, kita tidak bisa beraktivitas. Habis itu dunia terasa gelap karena tidak ada yang menerangi bumi. Jika tumbuhan atau pohon rusak, apa yang akan terjadi dengan manusia, hewan, binatang, dan ternak lainnya? Tidak ada oksigen. Tidak bisa. Jika tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, misalnya tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon sampah, tidak ada pohon sayur-sayuran, apa yang akan terjadi? Tidak bisa hidup. Hewan dan manusia tidak akan memiliki sumber makanan seperti rumput, padi, jagung, dan sejenis ubi-ubian yang lain. Jika di dunia ini tidak ada hewan atau binatang, apa yang akan terjadi dengan tumbuhan dan manusia? Jika tidak ada hewan dan binatang, apa yang terjadi dengan tumbuhan dan manusia? Jika tidak ada hewan, apa yang akan terjadi dengan tumbuhan dan manusia? Hewan tidak akan bisa berkembang berkembang karena tidak ada manusia yang menanamnya, yang menyiramnya. Ya. Terus apa lagi? Jika tidak ada hewan. Jika tidak ada hewan, manusia tidak akan bisa makan. Oke, yang berikut, menurut adik-adik, menurut kalian semua, apa yang akan dibuat agar lingkungan hidup yang diciptakan itu tetap terjaga? Apa yang adik-adik
kita dilakukan supaya buang sampah di got atau sungai itu juga termasuk cara kita untuk melestarikan alam supaya bisa bergerak. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan lengkap. Tuhan menciptakan langit, air, lautan, serta daratan. Ia menciptakan tumbuhan, rumput, pohon, dan hewan, dan binatang untuk memenuhi daratan. Diciptakannya ikan dan segala hewan yang hidup di air. Tak lupa ia menciptakan matahari, bulan, bintang untuk menerangi bumi, siang dan malam. Dan pada akhirnya ia diciptakan manusia pada hari ke-6, sebelum Tuhan istirahat pada hari ke-7. Semua makhluk yang hidup di bumi terhubung satu dengan yang lain. Matahari, bulan, dan bintang diciptakan untuk menerangi bumi dan segala isinya. Tanpa matahari, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa bergerak dan tak bisa bertumbuh. Tanpa matahari, manusia dan hewan akan kedinginan. Tanpa bintang dan bulan, malam akan dikuasai oleh kegelapan. Tuhan secara khusus mempercayakan makhluk hidup dan ciptaan yang lain kepada manusia untuk dirawat, dijaga, dan diolah untuk keberlangsungan hidupnya. Tak hanya orang dewasa, adik-adik juga diminta untuk menjaga dan merawat kelestarian lingkungan di sekitar dengan menanam pohon, tidak menebang pohon, menjaga sumber mata air, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang air kecil besar di sembarang tempat, tidak membuang sampah di got, sungai, dan lain-lain. Kita diminta untuk menjaga dan melestarikan bumi dan segala isinya, agar selalu baik adanya. Sebagaimana pada awal ciptaan, Tuhan melihat semua itu baik adanya. Dalam budaya Manggarai, alam ciptaan dilihat sebagai jaringan laba-laba, raksasa, atau baru renggong mose yang diciptakan oleh Allah Mori Jari Agudede dengan indah dan harmonis. Jagat raya yang terbagi atas beberapa lingkaran diciptakan dalam satu kesatuan. Begitu pula rumah, kampung, kebun, dan kubur asli orang Manggarai. Semuanya berbentuk bulat atau melingkar dengan satu pusatnya. Manusia termasuk anak-anak hendaknya selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia ciptaan bumi dan segala isinya. Allah sendiri telah menetapkan hari ke-7 bagi manusia untuk beristirahat, memberkati, dan menguduskannya. Hari ke-7 bukan hari yang bermalas-malasan, tetapi bersyukur dan bergembira, merayakan karya penciptaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menguduskan hari ke-7, hari Minggu. Maka adik-adik harus ikut berdoa, merayakan misa di gereja setiap hari Minggu. Selain itu, doa kita hendaklah tidak terus-menerus meminta rezeki dari Tuhan, tetapi juga mendoakan Ibu Bumi, serta memohon kekuatan agar sanggup bekerja dan berkomitmen menjaga, merawat, dan melestarikan bumi dan segala isinya. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman. Adik-adik sekalian, kita memasuki subtema yang keempat, yaitu merencanakan kegiatan konkret. Maksud dari merencanakan kegiatan konkret ini, yang pertama tadi kita telah mendengar cerita tentang taman kehidupan, di mana Kobus yang ingin merusak alam, tetapi dihalangi oleh si Noni. Yang kedua, kita telah mendengar juga firman Tuhan yang bertema tentang hal penciptaan. Jadi pada kesempatan ini kami membagi adik-adik sekalian dalam beberapa kelompok untuk merencanakan kegiatan konkret atau kegiatan nyata yang akan kita lakukannya, yang akan kita lakukan ke depan.
ekologi integral. Semoga sabdamu yang kami dengar dan renungkan bersama memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendakmu dan terlibat menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan lingkungan di mana saja kami berada demi kebaikan hidup kami dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya murid kelas 7 dari SMP 6 Satar Mese Langke Majok. Hari ini kami didatangi oleh Kakak Unika Santo Paulus Ruteng untuk melaksanakan kegiatan KTKC. Perasaan saya hari ini sangat senang karena mendapat banyak pengetahuan dari mereka dan iman saya semakin kuat. Hari ini saya sangat gembira karena saya mendapatkan banyak pengetahuan dari kakak-kakak bagaimana saya cara merawat tanaman dengan baik dan membersihkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Hari ini perasaan saya sangat gembira. Terima kasih.